Film dimulai dengan diperlihatkan gadis SMP bernama Kang Mirei. Kang Mirei adalah seorang yang tidak terlalu bersosialisasi di sekolahnya. Ia tidak punya teman dan sedikit menghindar dari orang lain. Ia lebih nyaman sendirian di perpustakaan. Saat itu ia berada di perpustakaan. Ia suka menulis, tetapi ia tidak terlalu percaya diri dengan tulisannya. Ibunya sibuk bekerja setiap hari, sementara ayahnya suka mabuk-mabukan dan kadang memukulinya. Mirei sangat takut pada ayahnya. Ia selalu bersembunyi di lemari jika ayahnya pulang. Mirei sendiri sangat menyukai sebuah game online, dan di sana adalah tempat di mana ia menemukan teman-temannya. Dalam game online itu, ia berpura-pura menjadi pemanah laki-laki dan menyukai seorang pemanah laki-laki lainnya. Dan ada seorang putri bernama Sina yang menarik perhatiannya. Sina sangat cantik. Mirei membayangkan bahwa Sina yang cantik itu adalah teman sekelasnya yang bernama Baekha, yang memang paling cantik di kelasnya. Dan pemanah yang ia sukai adalah Taeyang, yang mana Taeyang satu kelas dengannya. Suatu hari, guru menugaskan mereka di kelas membentuk kelompok untuk menonton movie bersama-sama. Murid lain tidak terlalu peduli dengan tugas itu. Jadi saat sang guru pergi, mereka meninggalkan Mirei dan Taeyang berdua saja. Mereka berdua menonton movie bersama-sama, tapi Mirei asik menatap Taeyang diam-diam. Taeyang memang pria yang baik, dan ia juga mudah dekat dengan Mirei. Ia juga tahu bahwa Mirei menulis sebuah novel dan memujinya. Ia juga satu-satunya yang memberi tepuk tangan saat Mirei menang penghargaan bersama Baekha. Meski teman-teman sekelasnya tidak terlalu menyukai Mirei, Baekha sering mengajak Mirei bicara dan mulai dekat dengannya, menghabiskan waktu bersama di perpustakaan. Bahkan ia satu kelompok dengan Mirei saat jam olahraga dan juga saat tugas memasak di rumahnya. Mirei yang awalnya tidak memiliki teman, kini merasa bahagia. Ada yang bersikap baik kepadanya. Taeyang ingin menjadi populer dan mulai masuk ekstrakurikuler band. Ia mengatakannya pada Mirei untuk pertama kalinya, dan dalam sekejap Taeyang benar-benar populer. Banyak anak perempuan yang tertarik padanya, tapi Taeyang hanya tertarik pada Mirei dan bahkan mengajaknya melihat pertunjukannya. Setelah itu mereka bisa jalan-jalan ke Hongdae. Suatu hari game online kesukaan Mirei akan ditutup. Mirei sangat sedih karena harus berpisah dengan para karakter itu. Dan saat si cantik Sina mendekatinya dan mengatakan pada Mirei untuk datang menemuinya jika Mirei merasa kesepian, karena ia ingin bercerita masalah cinta terhadap Mirei. Mirei datang menemui Sina saat itu, dan pertunjukannya dikatakan Sina dia akan berada di sebuah event free hack di sebuah taman. Mirei datang ke sana dan bertemu dengan maskot yang melakukan free hack, mengatakan kalau dia adalah Taike. Itu sebuah nama di karakter game, dan Mirei tidak tahu bahwa boneka maskot itu adalah Sina. Mirei minta maaf karena Sina pasti berpikir dia adalah seorang pria. Sejak saat itu Mirei mulai berkomunikasi kepada Sina yang ada di boneka maskot itu. Tetapi Sina tidak pernah bicara, dia hanya mengangguk dan menggelengkan kepalanya saja. Ia juga melakukan bahasa isyarat. Mungkin karena itu Mirei merasa lebih nyaman. Ia bahkan sempat menanyakan apakah Sina pernah ke Hongdae. Apakah tempat itu menyenangkan? Suatu hari Mirei menghadapi hari yang buruk. Guru memarahinya karena mereka bercerita kepada panitia lomba. Teman-teman lebih percaya kepada Baekha karena Baekha adalah anak yang cantik dan pintar. Mirei adalah orang yang menulis novel itu, tapi tidak ada yang percaya padanya karena ia tak pernah melihatkan pada orang lain. Hanya ada dua yang tahu itu adalah novel miliknya, Baekha yang menyontek dan Taeyang. Tapi Taeyang diam saja dan tidak mengatakan apapun. Teman-teman sekelasnya membulinya. Mirei juga tahu bahwa selama ini Taeyang ternyata menyukai Baekha. Alasan Taeyang mendekatinya adalah karena Baekha sering bermain bersama Mirei. Saat pulang ke rumah, Mirei ketahuan mengambil uang oleh ayahnya, dan ayahnya kemudian memukulnya. Padahal Mirei hanya mengambil uang untuk membeli pembalut. Mirei merasa bahwa sudah tidak ada lagi gunanya ia hidup di dunia. Mirei kemudian menemui Sina untuk mengucapkan salam perpisahan, karena ia akan bunuh diri. Tapi Sina kemudian menghentikannya dan membuka maskotnya untuk pertama kali. Sina ternyata adalah seorang pria, bukan wanita, seperti yang selama ini Mirei pikirkan. Sina adalah Jaehi,
seorang siswa SMA. Jae-hee mengatakan Mirei tidak bisa mati begitu saja. Dan sebelum mati, Mirei harus membuat list apa yang ingin ia lakukan. Karena jika sudah mati, tidak ada gunanya untuk menyesal. Jae-hee pada saat itu mengerti perasaan Mirei karena dia juga ingin bunuh diri dan sedang menyelesaikan listnya, hal-hal yang ingin ia lakukan. Sayangnya Mirei tidak punya apapun yang ingin ia lakukan, tapi Jae-hee mengatakan ia tahu bahwa Mirei pernah mengatakan bahwa ia ingin ke Hongdae dan mengajak Mirei ke sana. Keduanya jalan-jalan ke Hongdae dan makan pizza berukuran besar. Itu adalah salah satu list yang ingin dilakukan Jae-hee. Dan selama ini ia tak pernah melakukannya karena tempat itu populer dengan pasangan. Jadi kalau ia datang sendiri, dia malu. Mirei juga dimintai tolong oleh Jae-hee untuk menemaninya periksa gigi karena ia takut pergi sendirian. Jae-hee meminta Mirei untuk menulis apa yang ingin dilakukan agar tidak menyesal sama seperti dirinya. Jika Mirei tidak bisa melakukannya sendiri, ia akan bantu Mirei. Sejak saat itu Mirei mulai masuk sekolah lagi. Ia juga jadi lebih berani dan mengatakan kepada guru bahwa novel itu adalah miliknya. Tetapi sang guru mengatakan semuanya sudah berakhir dan tidak ada gunanya lagi. Mirei keras kepala. Salah satu teman Baekha bernama Noran pernah merasa disakiti oleh Baekha dan ingin balas dendam. Dia tahu bahwa Mirei yang menulis novel itu dan mengatakan ia akan membantunya. Mirei yang sengaja membocorkan masalah itu ke media dan membuat heboh satu kelas. Mirei dan Baekha langsung disidang untuk dimintai keterangan. Dan saat Mirei merasa kalau ia sudah terlalu jauh, dia akan mengakui bahwa novel itu adalah novel Baekha. Namun tiba-tiba Baekha menangis dan mengakui kesalahannya. Keadaan mulai berbalik 100%, di mana Baekha yang biasanya dicintai oleh seluruh kelas mulai menjadi target pembulian. Sementara Mirei sudah tidak diganggu lagi. Mirei jadi merasa sangat bersalah dan akhirnya memperbaiki hubungannya dengan teman-teman kelasnya. Semua itu menjadi pertanyaan terbesar. Mengapa dia melakukan free hug? Bahkan saat tidak ada orang di taman pun, saat semua menolak dipeluk, saat hujan, Jae-hee selalu ada di taman, menawarkan jasa free hug. Mirei bertanya-tanya kenapa Jae-hee melakukannya, tetapi ia tak pernah menanyakan alasannya. Hanya saja Jae-hee pernah bercerita bahwa ia melakukan kesalahan pada teman baiknya. Dan itu mungkin menjadi alasannya. Terbukti saat Jae-hee akhirnya menemukan orang yang sebenarnya ingin ia peluk. Dan menurutnya itu cukup emosional. Setelah Jae-hee berhasil melakukannya, semua listnya sudah terpenuhi dan ia dengan tenang bisa bunuh diri. Tapi saat itu Mirei malah tidak rela berpisah dengan Jae-hee. Film ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya cukup serius. Dua orang yang ingin bunuh diri karena masalah masing-masing. Mereka menemukan kenyamanan di antaranya dan dukungan orang lain sangatlah berarti. Mereka habis saja menghadapi kehidupan sekolahnya dan hal-hal baik sebagaimana sifatnya sebenarnya padahal ia masih anak SMP. Jae-hee akhirnya bisa menatap masa depan yang baru dan memulai dari awal lagi. Film ini open ending, Jae-hee dan Mirei berpisah. Di akhir cerita ada bagian tersirat bahwa Jae-hee akan kembali saat Mirei sudah duduk di bangku SMA. Beberapa tahun kemudian, teman-teman SMA Mirei mengajaknya ketemuan, tetapi Mirei mengatakan bahwa dia sudah ada janji. Dan ternyata orang yang akan Mirei temui adalah Jae-hee.